Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarika Salsabila, kelas A02 dengan NPM 41154 0302300053, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlang Buana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Eri Subekti, SSMPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran sederhana namun menarik, yaitu dengan menggunakan kartu ceria atau disebut dengan cerita deskripsi anak. Untuk pembelajaran menulis paragraf deskripsi, media ini dirancang khusus untuk siswa kelas 4 sekolah dasar agar mereka dapat mengembangkan keterampilan menulis deskripsi dengan cara yang menyenangkan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke media pembelajarannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih paragraf deskripsi itu. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang ditulis. Contohnya, jika kita mendeskripsikan sahabat, kita bisa menggambarkan namanya, ciri fisiknya, sifatnya, kebiasaannya, hingga hal-hal yang membuatnya istimewa. Paragraf deskripsi melatih siswa untuk menggunakan indera mereka dalam menggambarkan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu, sahabatku bernama Dina, rambutnya panjang dan hitam. Dia selalu membantu teman-temannya di kelas. Dina adalah sahabat yang baik hati dan perhatian. Media pembelajaran ini berupa kartu-kartu ceria yang berisi tema tertentu. Di dalam kartu-kartu ini terdapat 10 tema, yaitu tentang yang pertama, tentang diriku, sahabatku, orang tuaku, keluargaku, sekolahku, hewan peliharaanku, rumahku, cita-citaku, hobiku, liburanku. Kartu ini dibuat menggunakan kertas tebal atau karton dengan warna dan gambar yang menarik, agar siswa lebih antusias menggunakannya. Kartunya bisa dilaminating agar lebih kokoh dan ketika terkena air tidak kebasahan, dan kualitas kartunya bisa bertahan lebih lama. Media kartu ceria ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, mudah digunakan. Media ini sederhana dan tidak memerlukan alat tambahan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Siswa dilatih untuk menulis berdasarkan tema yang mereka pilih secara acak. Nah, yang ketiga yaitu interaktif dan menyenangkan. Proses mengocok dan memilih kartu menambah unsur kejutan, sehingga siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang terakhir yaitu cocok untuk kerja individu atau kelompok. Media ini fleksibel digunakan dalam berbagai metode pembelajaran. Nah, tentu saja, media ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, tema yang tersedia terbatas, sehingga perlu diperbarui agar tidak membosankan. Kartu ceria ini fleksibel digunakan untuk fase A, B, dan C. Tetapi untuk fase C, bisa diperbanyak lagi, lebih dari 10 atau disesuaikan dengan jumlah siswanya. Yang kedua yaitu media ini kurang cocok untuk siswa yang masih kesulitan menulis kalimat deskripsi karena membutuhkan bimbingan lebih banyak dari guru. Nah, media kartu ceria ini juga memiliki manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya itu? Yang pertama, melatih siswa berpikir sistematis dalam menyusun paragraf deskripsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan ide dari tema tertentu. Yang ketiga, membantu siswa memahami konsep paragraf deskripsi dengan cara yang menyenangkan dan tidak monoton. Selanjutnya adalah cara menggunakan media kartu ceria ini di kelas ketika mengajar peserta didik. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan yaitu siapkan kartu tema yang berisi berbagai judul tema yang menarik. Misalnya tentang diriku, tentang sahabatku, tentang orang tuaku, sekolahku, liburanku, dan lainnya. Lalu, kocok kartu di depan kelas agar tema yang muncul akan secara acak. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil atau meminta siswa individu maju untuk memilih satu kartu secara acak. Lalu, setelah siswa mendapatkan kartu tema, beri mereka waktu 10 atau 15 menit untuk menulis
paragraf deskripsi berdasarkan tema tersebut. Siswa dapat diberi panduan seperti tuliskan deskripsi tentang sahabatmu, sebutkan namanya, sifatnya, dan hal yang membuatnya spesial. Jadi awalnya kita kocok terlebih dahulu kartunya, lalu kita berikan kepada siswa memilih salah satu dari kartu ceria ini. Ketika siswa sudah memilih salah satu dari kartu ceria ini, siswa akan menulis paragraf deskripsi tentang liburanku atau lainnya. Nah, tahapan terakhir yaitu presentasi dan evaluasi. Di tahapan presentasi dan evaluasi, setelah menulis, minta beberapa siswa membacakan hasil tulisannya di depan kelas. Lalu berikan apresiasi atau masukan agar siswa semakin percaya diri. Gambar depan dan belakang kartu ceria. Di tampilan depan yaitu ada tema-temanya, lalu di tampilan belakang ada gambar judulnya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari kartu ceria ini. Media ajar kartu ceria atau cerita deskripsi anak merupakan alat bantu pembelajaran sederhana namun efektif untuk melatih keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas 4 sekolah dasar dengan variasi tema yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Media ini mampu merangsang kreativitas dan imajinasi siswa dalam menulis. Proses penggunaannya yang interaktif membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Media ini tidak hanya membantu siswa mengembangkan kemampuan menulis, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang seru dan bermakna. Demikianlah penjelasan mengenai media pembelajaran kartu ceria untuk menulis paragraf deskripsi. Dengan media ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan siswa lebih terlatih dalam mengekspresikan ide mereka. Semoga media ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.